Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Ini muqaddimah pertama dari beliau rahimahullah sebelum masuk menyebutkan 4 kaidah dalam pengenalan kita terhadap tauhid. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif rahimahullah membuka kitabnya dengan basmalah. Dan banyak kita dapati dari beberapa penulis itu memulai kitabnya dengan basmalah, dan disebutkan bahwasanya para penulis memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim itu dengan beberapa perkara. Ini kita sebutkan ya. Insyaallah nanti di kitab selanjutnya dengan pembahasan yang sama kita tinggal mengulang ya. Yang pertama, karena mengikuti Al-Quran, iktidaan bi kitabillah. Kenapa? Karena Al-Quran dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan semua surah kecuali satu surah itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kecuali surah Al-Baqarah atau surah Taubah. Kemudian yang kedua, mengikuti para nabi. Terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti para anbiya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Nabi Sulaiman. Kemudian terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa risalahnya membuka dari risalah tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, mengikuti orang-orang terdahulu dari salaf yang menulis beberapa kitab. Bagaimana mereka ini memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan qad istaqarra amalul musannifin fi ibtida'i tasanifihim bil basmalah. Telah tetap amalan dari para penulis, para salaf yang mereka memulai tulisan-tulisannya dengan bismillah. Oleh karena itu disebutkan sebagian ulama bahwasanya memulai tulisannya itu dengan basmalah itu adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang disunnahkan. Dari hal tersebut kita bisa lihat karena bentuk iktidaan bi kitabillah wa bil anbiya. Kemudian terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bentuk pengikutan terhadap para as-salaf. Para as-salaf.
Kemudian maksud dari ucapan bismillah ini ya, itu dengan dua hal. Kenapa seorang memulai sesuatu dengan bismillah? Pertama, ketika dia mau menulis. Itu pertama bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu kalau kita takdirkan ini, iya, takdirkan dari ucapan bismillahirrahmanirrahim, dikatakan bismillahirrahmanirrahim aktub. Iya, itu saya tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalanku ini, itu menulis, makan, tidur dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu dalam permintaan keberkahan dari apa yang dilakukan dari amalan. Iya. Sehingga sesuatu itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim ini ada disebutkan, dibahas panjang lebar ya di beberapa syarah tentang kalimat basmalah. Baik. Itu masalah yang pertama dari kalimat basmalah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, as'alullah al-karim rabbul arsyil azim. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Al-Karim. Ini dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbul Arsyil Azim. Dialah pemilik arsy yang agung. Iya, pemilik arsy yang agung. Arsy sendiri itu adalah sarirul mulk. Itu dari sisi bahasa dikatakan sarirul mulk, singgasananya, tempatnya para raja, itu arsy, kursinya dan seterusnya. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, arsy itu adalah sesuatu yang di mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, itu tinggi, iya, di atas arsy tersebut. Iya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Iya, Ar-Rahman itu zatnya itu di atas arsy-nya beristiwa, itu tinggi. Iya, tinggi di atas arsy-nya. Itu arsy. Kemudian disifati dengan al-azim. Iya, ini sifat dari arsy. Arsy yang agung. Ini salah satu sifatnya, karena dalam Al-Quran itu disifati 3 sifat. Arsy itu 3 sifatnya. Al-Arsyil Karim. Iya. Kemudian yang ketiga Al-Arsy Al-Majid. Iya, Dzul Arsyil Majid. Al-Majidi. Ini qiraah ya, kalau di yang kita baca dalam Al-Quran itu Al-Majidu. Dzul Arsyil Majid. Dan qiraah dari keumuman dari orang-orang Kufah, dia baca dengan kasrah. Al-Majidi menjadi sifat untuk arsy. Jadi arsy itu memiliki sifat agung, mulia dan majid. Ini mulia, kemuliaan di atas kemuliaan dari sifat Al-Karim. Ya, Al-Majid. Ini sifat dari arsy. Qala rahimahullah, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi musannif rahimahullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa yang membaca dari kitab ini. Ini kemuliaan beliau ya, dermawan beliau. Itu mendoakan. Banyak kitabnya seperti ini. Beliau tidak pernah berlepas dari doa untuk orang-orang yang membaca kitabnya, orang-orang yang belajar, orang-orang yang berada di atas sunnah, orang-orang yang berada di atas tauhid. Iya, mendoakan kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Iya. Ini ada 2. Iya, at-tawalli fi dunya wal akhirah.
tawalli fid dunya, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian penjagaannya. Jadi beliau mendoakan kita supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia, menolong kita, iya, memudahkan urusan kita. Kemudian di akhirat, iya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, merahmati kita, memasukkan kita ke dalam surga, kemudian menjaga kita dari api neraka. Ini dari bentuk tawalli fid dunya wal akhirah. Jadi musannif mendoakan kita, semoga kita di dunia mendapat pertolongan, penjagaan. Kemudian di akhirat semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berdoa menjadikan kita mubarakan aina makun. Iya. Kita berberkah dimanapun kita berada, dan inilah puncak dari apa yang diinginkan. Seorang berberkah dimanapun dia berada, di setiap tempat atau di setiap waktu. Iya. Dan berkah sendiri itu disebutkan yaitu kasratul khair atau subutul khair, banyaknya kebaikan atau tetapnya kebaikan itu. Jadi mereka dari musannif mendoakan kita supaya kita berberkah dimanapun kita berada. Iya, kita menjadi bermanfaat kepada manusia dengan dakwah yang kita bawa. Iya, dengan ilmu agama yang kita miliki, kita sampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada manusia. Ini bentuk keberkahan, bentuk keberkahan. Oleh karena itu banyak di antara ulama ya, di mana disebutkan bahwasanya dia bersama ulama, tak sedikit pun ketika dia bersama pasti dia mendapatkan faidah. Iya, pasti dia mendapatkan wejangan, nasihat. Ya, seperti itu. Bertemu, kemudian bersama dimanapun dia berada, siapa yang menjadi teman duduknya pasti mendapatkan manfaat. Ini keberkahan dari ilmu. Iya, keberkahan dari ilmu. Setiap ketemu dia sampaikan faidah, dia sampaikan ilmu agama, melarang dari kejelekan, mengajak kepada kebaikan. Kemudian kata beliau, mendoakan pula menjadikan kita dari orang-orang kalau diberi u'tiyah, yaitu diberi nikmat, itu kita menjadi orang yang bersyukur. Kemudian kalau diberi musibah, kita menjadi orang yang sabar, dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita menjadi orang yang segera beristighfar. Dan tiga hal ini kata musannif rahimahullah, fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Inilah alamat dari kebahagiaan. Tiga hal ini sesuatu yang tidak pernah lepas dari seorang hamba. Ya, tiga hal ini tidak pernah terlepas dari seorang hamba. Artinya sepanjang kalian hidup, kita dapati tiga ini. Kita diberi nikmat, kita diberi ujian, kemudian kita jatuh dalam dosa. Iya, kita diberi nikmat seperti ini, nikmat menuntut ilmu. Iya, dapatkan buku dengan gratis, makan gratis, tidur gratis, pakai AC. Iya. Maka yang perlu kita lakukan ya bersyukur. Bersyukur. Kemudian kalau kita ditimpa musibah, iya, kita ditimpa kesedihan, dan ini tidak lepas dari manusia, pasti ada kesedihan, ada bahaya yang menimpanya. Iya. Maka diperintah untuk bersabar, perintah untuk bersabar. Dan ini dua hal ini, sabar dan syukur, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pembahasannya di beberapa materi-materi tentang syukur dan sabar. Kemudian wa idza adnaba astaghfara. Demikian pula kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Iya. Ini sifat dari orang muttaqin. Ya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini sifat orang-orang muttaqin. Iya, mereka kalau melakukan fahisyah, kekejian,
Iya. Atau dia menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung mengingat Allah, kemudian beristighfar. Iya, beristighfar. Jadi tidak ada orang yang lepas dari dosa. Sampai disifati orang-orang muttaqin itu kalau jatuh dalam dosa, artinya walaupun dia bertakwa pasti jatuh dalam kesalahan, tapi bedanya kalau dia jatuh dalam kesalahan langsung beristighfar, meninggalkan dosa tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Kemudian 3 ini dari unwanus sa'adah. Tanda atau alamat lambang dari kebahagiaan. Baik, habis ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.